Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga baik imam ataupun makmum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang telah ditunaikan. Karena salat pertama kali ketika disampaikan dalam Al-Qur'an itu dilekatkan dengan kalimat hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran jangan diragukan kandungannya. Maka ketika Anda yakin dengan semua isinya, Al-Quran akan memberikan petunjuk dengan izin Allah pada hamba-hamba yang bertakwa. Siapa orang takwa ini? Ciri orang takwa yang pertama setelah dia beriman kepada Allah disebutkan di ayat ketiganya di Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang setelah menyatakan dirinya beriman kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, maka dia buktikan keimanannya dengan menunaikan salat. Jadi salat ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu akan mendapat hidayah dari Al-Quran. Karena itu setiap kita salat, kita akan mendengar hidayah-hidayah yang disampaikan oleh Allah melalui bacaan imam. Bukankah dalam salat dibacakan Al-Quran kepada kita? Nah, ini kalau Anda paham makna Al-Quran, digali dengan baik, maka subhanallah, itu luar biasa teman-teman sekalian. Hal-hal buruk dalam salat akan hilang. Dan masya Allah, setiap imam mengimami dalam salat itu seringkali ada hal-hal yang kontekstual, jadi bimbingan langsung dalam kehidupan kita. Misal, kalau Anda hayati ayat ini, barangkali Anda akan teringat dengan bencana-bencana yang terjadi di Palu dan sekitarannya. Tadi kan ayat-ayat yang kalau Anda baca isyaratnya dan rahasia isyarat-isyarat, kode-kode dalam ayat-ayat Al-Quran itu jelas sekali memberikan gambaran-gambaran. Bukankah Anda tadi dengar ayat-ayat tentang tsunami, tentang gempa? Tadi kan dibacakan surat Hud, surah ke-11 sampai ayat 47-nya. Itu kan ayat ke-40-nya tentang gempa, ayat 44-nya tentang tsunami. Nah, itu ada ciri-cirinya. Ya, kenapa itu terjadi, menimpa kalangan umat siapa dan sebagainya. Ya, kita hanya berikan isyarat saja. Wallahu a'lam, terjadi di beberapa tempat, mungkin dalam suasana berbeda, tapi Allah berikan ilustrasi pada orang-orang yang dulu tinggal di sekitaran tepian pantai, sering mencela Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak pada kebaikan. Mereka punya ritual-ritual yang tidak bagus, kemudian maksiat-maksiat terjadi. Ketika diajak untuk meninggalkan itu semua, Nuh dicela, diancam untuk dilempari, kemudian di berbagai macam perlakuan yang tidak baik. Sampai Allah kasih tanda dengan muncul gempa-gempa dan sebagainya, belum sadar juga. Maka fa idza jaa amruna wa farat tan-nur di ayat 40-nya. Ketika kemudian mereka menantang ya, apa yang telah kami janjikan, tidak berhenti dengan perilaku-perilakunya walaupun diajak dengan penuh kesabaran dan sudah melampaui batas dari batas-batas yang biasa, maka kemudian kami goyangkan periuk itu. Anda kalau di periuk itu digoyang oleh Anda, mau mengaduk sesuatu, saya mau tanya pada Anda, airnya akan tenang atau bolak-balik? Bolak-balik. Nah, yang di atasnya itu akan terendam atau ada datar begitu saja? Pasti terendam, pasti goyang dia. Makanya tanur itu disebutkan isyarat gempa. Kalau sudah gempanya itu ada, ayat 44-nya kami tarik air sampai surut tuh dari lautan ke dalam. Wa ghidal ma'u, udah ditarik sampai ke dalam, kami datangkan lagi dengan bentuk yang lebih besar. Kami telan semuanya itu dengan air. Di airnya didatangkan keseluruhannya. Kemudian pada masa Nabi Nuh alaihissalam didatangkan pula dari langit batu-batu yang menimpa mereka.